Kisah, legenda, keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-172. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, emban itu pun berdesir. Tanpa dikehendakinya ia memandang berkeliling ruangan itu. Dilihatnya rumah Tumenggung yang masih muda itu dipenuhi dengan alat-alat rumah tangga yang bagus, tempat duduk dari kayu berukir, geledek-geledek berukir dan tirai-tirai sutra di muka sentong tengah dan kedua sentong samping. Bahkan tiang-tiangnya pun diukir pula dengan bagusnya, dengan warna-warna sungging yang indah. Tanpa disadarinya pula, emban itu tersenyum. Prabasemi membiarkan emban itu berangan-angan, namun hati Tumenggung itu mengumpat. Gila pula agaknya emban ini seperti aku. Apa disangkanya ia cukup bernilai untuk bermimpi menjadi istri Tumenggung? Bibir Tumenggung itu membayangkan sebuah senyum, dan senyumnya itu telah mendebarkan hati emban yang mabuk kesenangan. Ketika emban itu pergi, Prabasemi masih tersenyum-senyum sendiri. Ia mengharap emban yang telah membawa cincinnya itu memenuhi janjinya. Apabila benar yang dikatakan itu, Prabasemi bergumam sendiri, maka umur Karepet itu menjadi amat pendeknya. Kasihan, tetapi ternyata ia lebih gila daripadaku. Tetapi Tumenggung Prabasemi ternyata cerdik. Betapa darahnya mendidih apabila ia melihat Karepet. Namun ia selalu dapat menahan dirinya. Bahkan sikapnya kepada Karepet seakan-akan menjadi bertambah baik. Dibawanya anak muda itu kemana-mana. Dibawanya Karepet itu ke tempat-tempat yang disukainya, ke pasar dan ke warung-warung. Apabila Tumenggung itu membeli kain baru untuk dirinya, maka dibelikannya pula emas Karepet. Namun otak Mas Karepet bukan otak yang tumpul. Ia merasakan beberapa perubahan sikap Tumenggung. Mula-mula Tumenggung itu marah kepadanya, tetapi tiba-tiba sikap itu berubah. Meskipun demikian ia belum dapat mengetahuinya dengan pasti apakah maksud Tumenggung itu sebenarnya. Dan ternyata Mas Karepet meraba ke arah yang tidak tepat. Ia menyangka bahwa Tumenggung itu sedang menyuapnya supaya ia bersedia menyampaikan pesan-pesannya kepada Gusti Putri. Karena itulah, maka Karepet tidak juga menyadarinya bahwa seakan-akan dari celah-celah setiap pintu kaputren, sepasang mata selalu mengintipnya. Setiap langkah putri bungsu itu tak pernah terlepas dari pengawasan emban yang haus kamukten itu. Apalagi Mas Karepet berada di sekitarnya, meskipun dengan bersembunyi-sembunyi. Akhirnya datang pula saat itu. Ketika malam merayap semakin dalam dan bintang-bintang di langit seakan-akan sedang tenggelam dalam pelukan awan yang kelabu, sekali-kali lidah api yang panjang menyala di langit yang gelap, disusul dengan suara gemuruh di udara. Angin yang dingin bertiup semakin lama semakin kencang. Seorang anak muda berjalan bergegas-gegas masuk ke pintu gerbang dalam halaman istana. Seorang prajurit yang sedang bertugas menyapanya. "Hai, berhenti! Siapa?" Anak muda itu mengangkat wajahnya. Dengan tergesa-gesa ia menjawab, "Kaki Baginda terkilir." "Oh, kau Karepet?" tanya prajurit itu. Karepet tidak menjawab. Ia berjalan terus memasuki pintu gerbang dan prajurit bertombak itu kembali ke gardunya. "Karepet," gerutunya. Kawannya tersenyum. Jawabnya, "Jangan iri. Baginda amat sayang kepadanya, bahkan seperti putra sendiri.
Setiap kali anak itu dipanggilnya, ada-ada saja. "Kenapa bukan aku?" kelakar orang bertombak itu. "Aku juga sedang belajar, meloncat mundur sambil berjongkok. Bukankah karena Sultan melihat anak itu berbuat demikian di halaman masjid, maka karepet itu dipungutnya? Ternyata ia pun merupakan tamtama yang baik." Jawab yang lain, "Sebaik Tumenggung yang selalu mabuk tuak itu." Beberapa orang prajurit yang sedang berjaga-jaga di gardu itu pun tertawa. Seorang dari mereka yang sedang memegang dadu melemparkannya ke sudut, lalu menguap. Katanya, "Alangkah dinginnya." "Tidurlah," sahut yang lain. "Giliranmu adalah seperempat malam terakhir." Orang itu tidak menjawab, namun ia merangkak ke sudut dan kemudian merebahkan dirinya di samping dua orang lain yang sudah mendengkur. Mereka adalah petugas-petugas yang akan mendapat giliran pada perempat malam terakhir. Karepet pun kemudian memasuki halaman dalam istana. Seperti biasa ia berjalan menyusur teritis ke bilik Baginda. Namun ia tersenyum sendiri. Baginda pasti sedang tidur nyenyak di malam yang dingin ini. Tiba-tiba tubuh anak muda itu pun kemudian seakan-akan lenyap di bawah bayang-bayang pepohonan. Tak seorang pun yang melihatnya. Perlahan-lahan ia menyusur di antara tanaman di pertamanan itu menuju ke sisi halaman yang lain. Kaputren. Angin malam masih bertiup menggoyangkan daun-daunan dan menggugurkan kelopak-kelopak bunga kering. Lamat-lamat di antara desir angin, terdengarlah suara burung binje, perlahan-lahan dan jarang-jarang, bahkan suara burung yang sesungguhnya, tetapi tak seorang pun yang mengetahuinya selain Gusti Putri. Dan perlahan-lahan pula terbukalah pintu Kaputren. Sesaat kemudian tertutup kembali. Seorang gadis yang berkerudung kain menyelinap keluar dan berjalan tersuruk-suruk ke samping dinding Kaputren itu. "Ah, kau?" desis gadis itu. Karepet tersenyum. Katanya, "Apakah Tuan Putri sudah tidur?" "Belum," jawab putri itu. "Aku menunggumu." Putri itu pun kemudian duduk di tanah di samping Karepet, di balik rimbunya pertamanan. Sekali-kali kilat masih menyambar di langit dan guru masih menggelegar satu-satu. Namun kedua anak-anak muda itu sama sekali telah tenggelam dalam keasyikan, sehingga tak dilihatnya cahaya tatit dan tak didengarnya gemuruh guntur. Di sudut lain, emban yang mengenakan cincin emas di jari-jarinya dan bersembunyi di balik sudut dinding tampak tersenyum-senyum. Ia kemudian tidak hanya sekedar ingin menyelamatkan putrinya dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk, namun kemudian ia bahkan mengharap keadaan akan bertambah parah. Bahkan ia mengharap Sultan menjadi sangat murka kepada putrinya dan kemudian mengenakan pingitan yang sangat berat. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Prabasemi pasti akan melupakan putri itu. Bukankah dengan demikian kesempatan baginya menjadi lebih luas lagi? Istri Tumenggung adalah impian yang sangat menyenangkan. Selagi kawan-kawannya masih tetap menjadi emban dan 1-2 akan diambil oleh jajar atau setinggi-tingginya bekal juru taman, maka ia telah menjadi seorang istri Tumenggung. Tumenggung Wiratamtama. Kini kesempatan itu terbuka baginya. Karena itu, dengan tersenyum ia bergeser surut, dan sesaat kemudian dengan tergesa-gesa ia berjalan menyusur dinding belakang menuju bilik permaisuri. Tetapi ketika ia sampai di samping bilik itu, ia menjadi ragu-ragu. Apakah permaisuri mempercayainya, dan apakah akibatnya tidak akan terlalu parah dan menyebabkan putri berduka?
Namun kemudian diingatnya kata-kata Tumenggung Prabasemi. Apakah dengan demikian kau sendiri tidak akan digantung kelak apabila kedua anak-anak muda itu terdorong ke dalam keadaan yang semakin parah? Ketika emban itu sedang bimbang, ia menjadi terkejut bukan buatan ketika terasa seseorang menggapit pundaknya. Ketika ia menoleh, dilihatnya di belakangnya berdiri seorang emban permaisuri dengan tersenyum. Emban itu bertanya, "Hai, kenapa kau malam-malam berada di sini?" "Oh," jawab emban putri bungsu yang bercincin emas tergagap, "tidak apa-apa." "Tidak apa-apa?" tanya emban permaisuri dengan heran. Emban bercincin emas itu diam sesaat. Dicobanya untuk mengatasi getar di dalam dadanya, getar yang ditumbuhkan oleh benturan-benturan perasaannya. Namun ketika emban permaisuri itu mendesaknya, maka terluncurlah kata-katanya. "Ah, sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting terjadi di Kaputren." Emban permaisuri itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Kenapa? Apakah putri sakit?" Emban bercincin emas itu menggeleng. "Tidak," katanya. "Lalu kenapa?" "Berikanlah aku kesempatan menghadap permaisuri." Emban permaisuri itu berpikir sejenak. Kemudian katanya, "Apakah persoalan itu sedemikian pentingnya sehingga harus kau sampaikan hari ini?" "Ya, sedemikian pentingnya. Tidak dapat ditunda sampai esok pagi-pagi." Emban bercincin emas itu menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Persoalannya sangat penting dan harus diselesaikan malam ini." Emban permaisuri itu mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berjalan ke pintu bilik permaisuri, sedang emban bercincin emas itu mengikutinya. "Belum lama permaisuri tidur," kata emban itu. "Baru saja Baginda meninggalkan bilik ini. Agaknya ada persoalan yang penting yang sedang dibicarakan dengan permaisuri." "Soal ini pun tak kalah pentingnya," desak emban bercincin emas itu. Akhirnya emban permaisuri itu pun mengetuk pintu perlahan-lahan. Tidak biasa hal itu dilakukannya. Namun apabila persoalannya penting sekali, maka permaisuri pasti tidak akan murka. Sesaat kemudian terdengar sapa halus dari dalam bilik itu. "Siapa?" "Hamba, Gusti." "Emban." "Hamba, Gusti." "Kau mengetuk pintu?" "Hamba, Gusti." "Ada sesuatu?" "Ya, Gusti. Emban Gusti Putri ingin menghadap." "Oh." Dan sesaat kemudian terdengarlah gerit pintu bilik itu. Sebenarnya sinar lampu minyak memercik keluar dan permaisuri itu telah berdiri di ambang pintu. "Siapakah yang ingin menghadap?" Emban bercincin emas itu menyembah sambil berkata, "Hamba, Gusti." Namun terasa suaranya bergetar. "Ada apakah? Apakah putri sakit?" "Tidak, Gusti," sahut emban itu. Suaranya menjadi semakin gemetar dan dengan terbata-bata ia berkata, "Gusti, putri tidak sedang sakit, tetapi sedang..." Tiba-tiba suaranya seakan-akan tersumbat di kerongkongan. "Sedang apa?" desak permaisuri. Keringat dingin mengalir di seluruh wajah kulit emban yang bercincin emas itu. Ia menjadi bertambah gemetar ketika permaisuri bertanya, "Apakah persoalan ini sangat penting sehingga kau harus menghadap malam ini?" "Hamba, Gusti," jawab emban itu. "Membawa pesan putri." Emban itu menggeleng. "Tidak, Gusti." Permaisuri menjadi heran. Katanya, "Lalu apakah keperluanmu?" "Gusti," jawab emban itu tergagap. Sedang emban permaisuri itu pun tak kalah herannya. Kenapakah kawannya ini? Apakah agaknya ia diganggu oleh hantu-hantu pertamanan? Dan terdengarlah emban bercincin emas itu meneruskan dengan kata-kata yang patah-patah. "Gusti, ampunkanlah hamba.
Tetapi sesungguhnya lah bahwa hamba mengatakan yang sebenarnya. Hendaknya dijauhkannya hamba dari bebendu. Emban itu berhenti sesaat dan nafasnya menjadi semakin terengah-engah sehingga permaisuri itu pun menjadi semakin heran. "Tuanku," kata emban itu pula, "ampunkanlah hamba. Sebenarnya hamba ingin menghaturkan ketakutan hamba atas Tuan Putri di Kaputren." "Apa yang akan kau katakan, emban?" tanya permaisuri. "Gusti, betapa kami, para emban berusaha untuk mencegahnya. Namun apakah kekuasaan kami?" "Ya emban, tetapi kau belum mengatakan persoalannya." "Oh." Emban itu menarik nafas. Dicobanya untuk mengatur perasaannya. Baru kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Gusti, di Kaputren, putri sedang menerima seorang tamu." Permaisuri itu terkejut sekali mendengar kata-kata emban itu. Maka katanya, "Menerima tamu katamu? Siapakah tamunya?" "Itulah yang menyedihkan kami, Gusti," sahut emban itu. "Tamunya adalah seorang pria." Kali ini permaisuri itu pun tersentak seperti disengat kala. Sesaat ia tak dapat berkata apapun. Bahkan tubuhnya lah yang menjadi gemetar. Sehingga kemudian dipeganginya tiang-tiang pintu bilik itu. Sesaat kemudian barulah permaisuri dapat berkata, "Emban, apakah katamu benar?" "Ya Gusti." "Kau pernah melihat sendiri?" "Ya Gusti, saat ini tamu itu ada di pertamanan. Karena itu hamba segera menghadap kemari." Permaisuri itu kini menggigil seperti orang yang sedang sakit. Kemudian tanpa berkata apapun lagi, ia masuk ke dalam biliknya, membenahi pakaiannya dan sedikit menyisir rambutnya. Dengan tergesa-gesa pula ia berkata kepada embannya, "Emban, aku akan menghadap Baginda." Emban permaisuri itu pun ikut menggigil pula. Kabar itu tak diduganya. Karena itu ia ragu-ragu sesaat dan perlahan-lahan ia berbisik, "Apakah kau benar-benar melihatnya?" Emban bercincin emas itu mengangguk. "Ya," jawabnya. Emban permaisuri itu mengusap dadanya sendiri. Tak pernah terpikirkan bahwa seorang putri raja akan mengalami masa-masa yang demikian mengerikan. Apakah kata Baginda nanti? Emban permaisuri itu menjadi semakin menggigil karenanya. Sekali lagi ia berbisik, "Apakah kau pernah memperingatkannya? Atau setidak-tidaknya menanyakannya kepada putri?" Emban bercincin emas itu menggeleng. "Belum, aku tidak berani." "Kenapa?" desak emban permaisuri. "Bukankah kau pamomongnya? Adalah menjadi kewajibanmu untuk memberi peringatan kepada putri apabila pada suatu saat putri mengalami kegoncangan keseimbangan. Sebab bagaimanapun juga, putri itu pun manusia yang sering khilaf seperti kita." Emban bercincin emas itu terdiam dan terdengar emban permaisuri itu berkata, "Sekarang persoalan itu akan menjadikan seisi istana gempar. Mudah-mudahan tak banyak orang yang mengetahuinya." Emban putri itu masih berdiam diri, bahkan kemudian kepalanya ditundukkannya. Sesaat kemudian permaisuri telah selesai. Dengan tergesa-gesa ia berjalan keluar, menutup pintu dan kemudian berkata, "Kalian berdua ikut aku." Kedua emban itu pun menyembah. Mereka berjalan mengikuti permaisuri ke bilik raja. Di halaman mereka berhenti karena seorang peronda Naramanggala menghentikan mereka. Dengan tombak di tangan, terdengar ia menyapa, "Siapa?" Emban permaisuri menjawab, "Permaisuri." "Oh,"
Peronda itu pun kemudian membungkukkan badannya dalam-dalam, namun dari sorot matanya terpancar pula beberapa pertanyaan di dalam dadanya. Kenapa Permaisuri memerlukan menghadap Baginda di malam yang dingin ini? Tetapi ia tidak berani bertanya, namun diikutinya dengan pandangan matanya. Permaisuri itu menuju ke pintu bilik peraduan Baginda. Seperti Permaisuri, Baginda pun terkejut bukan buatan. Berita itu seakan-akan telah meledakkan seisi dadanya. Namun Baginda adalah seorang yang telah terlalu sering menghadapi bermacam-macam masalah yang sulit, mengejutkan dan bahkan mengkhawatirkan. Karena itu Baginda dapat lebih cepat menguasai perasaannya. Maka dengan tenang Baginda itu bertanya, "Kau melihatnya sendiri, Emban?" "Hamba tuanku." Baginda itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Aku ingin membuktikannya." Permaisuri mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah Baginda akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk menangkap mereka?" Baginda menggeleng lemah. Katanya, "Tidak, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Semakin banyak orang yang ikut serta menyaksikan masalah ini, makin cepat berita ini tersebar di seluruh Demak. Lalu apakah aku masih akan dapat melindungi nama putri itu?" "Lalu bagaimanakah maksud Baginda?" tanya Permaisuri. "Aku sendiri akan melihatnya." "Sendiri?" Permaisuri itu terkejut. Baginda menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, kalau aku dapat menangkapnya sendiri, maka persoalan ini akan menjadi sangat terbatas." "Apakah itu tidak berbahaya?" tanya Permaisuri. "Hanya terhadap para penjahat, aku akan menyerahkan persoalan kepada para peronda. Namun persoalan ini sangat berbeda. Aku tidak ingin orang lain mengetahuinya pula." "Tetapi apakah anak muda itu tidak berbahaya seperti para penjahat?" Sultan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Mungkin karena itu aku bersenjata." Ternyata Permaisuri tidak dapat mencegahnya lagi. Baginda tidak bersedia memanggil, meskipun hanya seorang perwira Naramanggala yang sedang bertugas malam itu. Aku tidak dapat membayangkan apakah akibatnya seandainya seseorang dari mereka mengetahui peristiwa ini. Aku yakin bahwa peristiwa ini akan segera tersebar. Tetapi Baginda dapat memberinya pesan untuk merahasiakannya. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka rahasia itu sudah bukan rahasia lagi. 2 orang emban ini sudah cukup banyak, dan mereka harus menyimpan rahasia ini sekuat-kuatnya. Ternyata Permaisuri tidak dapat mencegah lagi. Baginda itu kemudian membenahi pakaiannya. Sebuah pusaka berbentuk keris terselip di pinggangnya. Kemudian katanya sambil tersenyum untuk menenangkan hati Permaisuri, "Aku adalah seorang senopati perang. Apakah aku tidak dapat bertempur seandainya keadaan memaksa?" Permaisuri tidak menjawab, namun wajahnya menjadi tegang. "Aku melalui pintu butulan," desis Baginda. "Kalian bertiga tetap di sini." Baginda itu pun kemudian keluar dari bilik peraduannya lewat pintu butulan dengan tidak mengenakan pakaian kerajaan. Dengan hati-hati Baginda menyelinap di antara batang-batang perdu di petanaman menuju Kaputren. Dari emban, Baginda telah mengetahui di mana mereka berdua, putrinya dan laki-laki itu berada. Sebenarnya Baginda bukan seorang raja yang hanya dapat duduk di atas singgasana, namun Baginda benar-benar seorang panglima perang. Baginda sendiri selalu berada di garis paling depan dalam peperangan-peperangan yang besar dan berbahaya. Karena itu, Baginda tidak saja dapat memberikan perintah-perintah untuk bertempur, namun Baginda sendiri selalu mengalaminya.
Demikianlah malam itu Baginda pun mampu melakukan pekerjaannya. Dengan hati-hati Baginda berhasil mendekati tempat putrinya yang sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki. Ketika Baginda mendengar suara laki-laki itu, meskipun perlahan-lahan, maka bergetarlah dada Baginda. Gila anak itu, desahnya di dalam hati. Langsung Baginda dapat mengetahuinya siapakah yang sedang bercakap-cakap dengan putrinya itu. Karena itu, maka segera Baginda mendekati mereka. Setapak demi setapak semakin lama semakin dekat. Tetapi telinga Karebet adalah telinga yang baik. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dan tiba-tiba pula ia berbisik. Seseorang mendekati kita. Putri yang belum mendengar sesuatu itu menjadi heran. Dicobanya untuk mendengarkan setiap suara, namun tak ada yang dapat didengarnya. Meskipun demikian, putri itu pun menjadi gelisah. Desisnya, "Kau berkata sebenarnya." Karebet mengangguk. Namun telinga Sultan itu pun tidak kalah baiknya dari telinga Karebet. Karena itu Sultan pun mendengar dengan jelas meskipun betapa lirihnya Karebet berbisik. Karena itu segera Sultan menyadari bahwa Karebet telah mengetahui kehadirannya. Berkatalah Sultan di dalam hatinya, "Luar biasa anak ini, alangkah tajam pendengarannya." Dan sejalan dengan itu, Sultan pun menjadi semakin berhati-hati. Yang dihadapinya adalah seorang anak muda yang sejak dilihatnya untuk pertama kali telah sangat menarik perhatiannya. Kemudian Sultan itu mendengar Karebet berbisik, "Masuklah ke kaputren putri, biarlah aku pergi dari tempat ini." Putri bungsu itu menjadi semakin gelisah. Kalau benar seseorang telah mengetahuinya, maka alangkah aibnya. Dan tiba-tiba putri itu menjadi ketakutan. Dengan gemetar ia berkata, "Karebet, apakah benar kau mendengar seseorang mendekat kita?" Karebet mengangguk. "Apakah kau hanya ingin menakut-nakuti aku?" "Tidak, putri," sahut Karebet. "Masuklah. Aku akan pergi ke bilik Sultan." "Untuk apa? Aku akan keluar dari arah itu." "Aku takut, Karebet," desah putri itu. "Jangan takut," hibur Karebet. "Biarlah aku sendiri berusaha menyelesaikannya." Tetapi putri itu menjadi semakin ketakutan. "Aku takut, Karebet." "Jangan, putri," desak Karebet. "Sekarang masuklah, biarlah aku melihat siapakah yang datang itu. Apabila Tuan Putri masih di sini, maka aku tidak akan dapat berbuat sesuatu." Jantung putri itu kemudian serasa berhenti berdenyut, tetapi Karebet itu mendesaknya, "Pergilah, putri." Putri itu pun kemudian beringsut dan perlahan-lahan berdiri. Setapak ia melangkah untuk masuk ke dalam biliknya. Tetapi alangkah terkejutnya putri itu ketika tiba-tiba sesosok tubuh telah meloncat dari dalam gerumbul, langsung berdiri di hadapannya, sehingga terdengarlah putri itu menjerit kecil. Karebet pun tidak kalah terkejutnya. Dengan serta-merta ia meloncat pula berdiri. Dengan tajamnya ia mencoba mengamat-amati siapakah yang telah berani mengintip pertemuannya dengan putri Sultan itu. Dan dilihatnya seseorang yang bertubuh tegap, bertolak pinggang di hadapannya. Secari kain kepala melingkar menutupi sebagian wajahnya, sehingga dalam malam yang gelap itu, Karebet tidak segera dapat mengetahuinya siapakah yang telah mengganggunya itu. Orang itu masih berdiri bertolak pinggang ketika Karebet melangkah selangkah maju. Dengan lemahnya orang itu tertawa sambil berkata parau, "Apakah yang telah kalian lakukan di sini?" Putri Sultan itu menggigil ketakutan, namun Karebet melangkah maju sambil berdesis, "Siapakah kau?"
Orang yang sebagian dari wajahnya tertutup itu menjawab, "Apakah perlumu mengenal namaku?" Alangkah marahnya Karebet mendengar jawaban itu. Setapak ia maju sambil berkata, "Jangan berbuat gila. Kutanya siapa engkau dan apa maksudmu?" Sekali lagi Karebet mendengar orang itu tertawa lirih. Dari balik kain yang menutupi sebagian wajahnya itu, Karebet mendengar jawabannya, "Katakanlah juga kepadaku, apakah keperluanmu datang kemari?" Karebet benar-benar menjadi marah. Ia harus menangkap orang itu. Apa yang akan dilakukan kemudian Karebet sama sekali tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya Karebet harus menghapuskan kesaksian orang itu, membawanya keluar dari halaman. Kemudian apabila orang itu kelak mengigau tentang dirinya, maka ia dapat mengingkarinya. Tetapi di halaman itu apabila ada orang lain lagi yang mengetahuinya atau melihat perselisihan itu, maka sudah tentu ia tidak akan dapat mengingkari lagi. Karena itu, Karebet pun menggeram. "Jangan membuat persoalan di sini. Ikuti aku supaya kau selamat." "Aneh," desis orang itu. "Kalau aku selamat dengan menuruti perintahmu, alangkah senangnya. Malam ini tidur saja aku di rumah. Aku datang kemari karena kau ada di sini. Sekarang katakan kepadaku, apa yang kau lakukan di sini?" Darah Karebet telah benar-benar mendidih. Selangkah lagi ia maju. Dengan geram ia berkata, "Ikuti aku." Namun jawab orang itu mengejutkan pula, "Tundukkan kepalamu dan berjongkok di hadapanku. Aku akan menangkapmu." "Persetan," desis Karebet. Kini ia menyadari bahwa orang yang datang itu benar-benar berbahaya baginya. Sudah tentu ia bukan orang kebanyakan. Bahkan tiba-tiba ia menyangka bahwa orang itu Tumenggung Prabasmi. Meskipun Karebet belum yakin benar, namun kemungkinan pertama adalah Tumenggung yang di dadanya menyala segala macam nafsu. Karena itu Karebet tidak dapat berbuat lain kecuali melumpuhkannya. Apakah nanti yang dilakukan, ia tidak sempat memikirkannya lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.